Mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 14 mulai. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, 'Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.' Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling. Sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita sudah membaca dan mendengar akan kisah yang dialami oleh Tuhan Yesus ini mengenai seorang anak yang kerasukan setan. Kira-kira kalau zaman sekarang ada anak yang sakit begini, saudara tahu itu sakit apa? Ayan, tahu enggak? Sakit ayan. Nah, kira-kira kalau zaman sekarang, saya kira ini terlalu keras sedikit ya. Kira-kira kalau zaman sekarang ada anak yang sakit ayan, kira-kira saudara punya pendapat sama dengan Alkitab atau tidak? Itu dikuasai roh atau saudara anggap, oh itu sakit biasa?
Saudara anggapannya bagaimana sekarang saya tanya? Hah? Ayo. Yang bilang cuma sama kok cuma satu, ibu itu toh. Yang lainnya bagaimana? Hah? Itu dikuasai roh atau hanya sakit biasa, sakit bawaan, sakit turunan? Nah, nah ini bilang sakit turunan. Soalnya kalau saudara pergi ke dokter, sakit ayan ini bisa disembuhkan enggak? Ayo, jadi saudara ini hidup di dalam zaman sekarang loh, zaman modern. Kenapa tidak bisa? Menurut dokter, sakitnya ini dikuasai roh atau sakit turunan? Menurut dokter sakit turunan. Jadi tidak bisa disembuhkan. Tapi menurut Alkitab itu dikuasai oleh. Nah, sekarang kamu jadi orang Kristen berdiri di antara ilmu pengetahuan atau Alkitab? Hah? Alkitab. Baik. Konsekuen ya. Kalau saudara berdiri di atas Alkitab, sekarang saya tanya, mengapa saudara tidak dapat menyembuhkan mereka? Nah, ibu bilang begini, karena kurang iman. Jadi ngaku. Kalau saudara ini tidak punya iman. Jadi orang Kristen ternyata tidak punya iman. Padahal Yesus berkata kepada murid-muridnya tadi, murid-muridnya bertanya ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini sudah nyoba belum? Sudah, tapi tidak bisa. Sebab apa? Yesus tidak berdoa. Sekarang saya tanya, saudara kalau menghadapi penyakit kayak gitu, saudara mau ngusir sembahyang dulu enggak? Sembahyang. Apa berani kamu ketemu terus langsung bilang, setan pergi? Kamu yang malah lari sama setan ini nanti. Saudara tahu bahwa saudara juga saya yakin sudah sembahyang. Pasti toh. Tetapi apa jawaban Yesus? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, mengapa jawaban Yesus kok aneh? Padahal saudara sendiri kalau menghadapi kenyataan situ, saudara sudah berdoa, tapi setannya tidak keluar. Ternyata orangnya sakit terus tuh. Betul tak? Makanya kamu, saudara menjadi orang Kristen tidak dapat menjadi saksi. Karena apa? Saudara tidak dapat membuktikan bahwa Alkitab ini masih tetap sama dan tidak pernah berubah. Saudara perhatikan, Yesus pada waktu dia di dalam dunia, Yesus ini manusia biasa atau Allah? Hah? Manusia biasa seperti saudara dan saya. Mengapa? Karena Yesus di dalamnya ada Roh Kudus, saudara dan saya di dalammu ada juga Roh Kudus. Ada? Kenapa bedanya saudara sama Yesus? Ayo, di mana letaknya? Sebab letaknya di sini. Yesus berkata bahwa jenis ini tidak dapat dikeluarkan hanya dengan doa. Artinya, karena roh itu, jahat itu yang menguasai orang itu, hanya dapat diusir oleh roh juga. Ngerti enggak? Jadi tidak dapat engkau usir dia secara jasmani. Tetapi kamu dapat mengusir roh itu kalau roh itu kalah kuat oleh roh yang lain. Nah, roh yang lain itu ada di dalam kamu adalah Roh Kudus. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kok saudara tidak bisa ngusir dengan melalui kuasa Roh Kudus? Nah, ini masalahnya sekarang. Sebab apa? Sebab saudara tidak pernah bergaul karib berdoa, kata Yesus. Sebab saudara tidak berdoa.
Kalau saya katakan kepada saudara, saudara berdoa. Ya, berdoa. Tapi berdoamu bagaimana? Hanya di mulut. Contohnya, saya kasih bukti. Saudara kalau berdoa, bisa kontak sama Tuhan. Tahu enggak kalau doamu itu diterima atau tidak? Ayo tak tanyai, jadi orang Kristen ini sudah berapa tahun ini? Saudara kalau berdoa, saudara bisa tahu enggak doamu sudah sampai ke hadapan Allah atau tidak? Ayo. Tahu enggak? Tahunya bagaimana? Nah, ini masalahnya. Kalau cuma saudara berkata begini, saya yakin doa saya sudah sampai. Ya, cuma yakin toh. Enggak tahu toh. Nah, karena apa? Karena saudara belum tahu rahasianya doa. Yesus berkata, setiap orang yang mau menghampiri Allah, dia harus menghampiri Allah dengan roh dan kebenaran. Hanya dua. Sebab apa? Sebab Allah itu roh dan kudus dan benar. Kalau engkau tidak dapat menghadap kepada Allah dengan roh dan kebenaran, engkau tidak bakal ketemu dia. Ini masalahnya, saudara. Saudara kalau sembahyang terus terang. Saudara kalau sembahyang itu langsung ngomong, setelah habis ngomong, amin, atau nunggu Tuhan bicara sama kamu. Ayo, tak tanyai sekarang. Yang dinamakan berdoa itu kan komunikasi dengan Allah. Betul enggak? Lah kalau komunikasi itu dua arah atau satu arah? Hah? Dua. Pernah dengar Allah jawab? Nah, enggak pernah toh? Jadi ternyata kalau kamu berdoa itu satu apa itu? Itu doa atau tidak? Tidak. Itu laporan. Ini loh saudara. Karena apa? Karena saudara tidak mengenal akan isi Alkitab. Bagaimana cara Yesus hidup. Ini rahasianya. Saudara cuma jadi orang Kristen kerap kali apa? Cuma datang gereja, pendeta ngomong, sudah dengar firman, pulang, selesai. Satu. Kedua, siapa yang ngajari saudara kalau berdoa mesti tutup mulut? Tutup mulut. Tutup mata. Siapa yang ngajari? Apa pendeta bilang? Mari saudara, kita tutup mata dan tunduk kepala. Nggak ada, pendetanya kadang kerap kali kan. Mari saudara, kita berdoa, tunduk kepala, berdoa. Betul tak? Siapa yang ngajari kamu tutup mata? Soalnya apa? Sebabnya Anda diajar dari kecil, mulai sekolah minggu, kalau sembahyang suruh tutup mata, betul tak? Soalnya apa? Kalau buka matanya lihat sana lihat sini. Lalu doanya ini tidak dapat terarah. Lebih-lebih anak muda, laki-laki ini. Kalau lihat ada perempuan yang cantik, matanya keleleng. Nah, itu sembayangnya sembayang apa? Maka dari itu saudara perhatikan kehidupan kekristenan ini bukan perkara-perkara daging, tapi adalah perkara-perkara roh, saudara tahu. Saya pernah diberi penglihatan oleh Tuhan bahwa doa orang Kristen itu semua masuk di meja Tuhan. Saya lihat sendiri mejanya itu. Mejanya itu tidak seperti meja biasa. Mejanya itu seperti dari marmer tapi kayak berlian tebalnya segini. Besar. Saya bilang, wah belum pernah ada meja seperti ini Tuhan. Loh, Tuhan berkata, ini di surga bukan di dunia. Segala keindahan di sini adalah batu permata dan pualam. Luar biasa. Dan setiap doa orang Kristen itu masuk. Tetapi ternyata dibagi tiga sama Tuhan. Di sini, sama di sini. Yang di sini itu doanya orang Kristen yang ditangguhkan. Tidak langsung dijawab. Yang di tengah itu doanya orang Kristen yang segera dijawab. Dan yang di sini itu doanya orang Kristen yang ditolak.
Tidak pernah dilihat sama Tuhan. Karena apa? Doanya salah. Karena apa? Doanya itu laporan. Seperti yang saudara itu berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang suci, kudus, ampuni aku orang dosa. Amin, pergi. Betul enggak? Pernah saudara berdoa begini? Tuhan, saudara kalau berdoa harusnya ada tahapnya. Satu, mengaku dosa lebih dahulu. Tuhan ampuni aku orang berdosa yang banyak berbuat salah. Tetapi aku mengucap syukur karena aku punya juru selamat Yesus Tuhan. Dan aku boleh datang kepadamu karena anugerah Yesus. Nah, kamu boleh punya hak. Sebab engkau menghampiri Allah harus melalui kebenaran, melalui Yesus. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi engkau harus melalui Yesus. Dengan kebenaran, engkau menghampiri Allah dengan roh. Roh siapa? Roh Kudus. Nah, roh kita dan roh Kudus ini menghampiri Allah. Setelah kita melalui kebenaran Yesus, baru kita mulai berbicara dengan Allah. Nah, saudara kalau berdoa itu karena satu arah, kenapa? Karena saudara tidak tahu belajar dari Yesus. Dia perhatikan, Yesus kalau berdoa, pada waktu dia menghadapi Lazarus yang mati, doanya bagaimana? Dia ngomongnya apa? Ya Bapak, aku tahu Bapak, engkau selalu mendengar akan doaku dan permohonanku. Tetapi karena ada orang banyak di sini, supaya mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Aku sekarang bertindak dalam namamu. Lazarus keluar. Nah, jadi saudara tahu, Yesus itu kalau berdoa sama bapaknya itu seperti anak menghadap kepada orang tuanya. Betul enggak? Tapi saudara kalau menghadap Yesus Tuhan Allahmu, seperti anak menghadap bapak atau seperti orang berdosa, seperti pengemis menghadap tuannya. Contohnya, seorang pengemis itu kalau datang sama orang minta uang, apa pertama? Ngomongannya apa? Den, ini bahasa di sananya itu Jawa, Den, itu Tuan, kasihani saya sih Tuan, gitu dah. Lalu kasihani dulu dah. Tuan, kasihani saya sih Tuan, saya orang tidak mampu, aku orang yang perlu. Tuan, biar Allah memberkati Tuan. Betul dah? Minta dah. Kamu kalau datang sama Tuhan bagaimana? Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa, ampuni aku, kasihani aku orang dosa ya Tuhan. Berkati aku ya Tuhan. Persis enggak? Hah? Hah? Persis enggak? Persis tak? Nah, setiap pagi datang kepada Yesus, siang datang, sore mau tidur, datang, doanya tetap sama. Itu permintaan jembel atau permintaan anak. Sekarang kalau anakmu datang sama kamu, setiap kali datang sama bapaknya mau bayar uang sekolah, Papa yang baik, kasihani saya sih Pak, Mbak bayar sekolah ya Pak, mau minta jajan ya Pak, kira-kira malah dikasih apa dikasih keplok? Nah, saudara tahu mengapa engkau selalu merasa orang dosa, orang yang perlu dikasihani? Sebab engkau tidak sadar bahwa hidup saudara sudah ditebus oleh Yesus dan engkau menjadi anak Yesus. Diangkat menjadi anak, punya hak waris. Kalau engkau hidup di dalam kebenaran, engkau hidup di dalam firman-Nya. Yesus berkata, kalau engkau hidup di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, minta apa saja aku akan berikan kepadamu. Betul enggak? Kenapa engkau selalu minta belas kasihan? Karena saudara tidak mengenal firman Tuhan. Saya terus terang kalau berdoa sama Tuhan, kalau saya berbuat dosa,
Memang saya katakan, Tuhan, waduh aku berbuat dosa. Minta ampun ya Tuhan, ampun tenan sungguh, ampun. Saya bilang, seperti seorang anak yang berbuat melanggar orang tuanya, minta ampun. Betul enggak? Itu betul. Tapi kalau anak ini berbuat benar, apakah dia selalu datang minta ampun? Kalau butuh apa-apa, dia bilang, Papa, minta duit. Ngomong gitu toh. Papa, minta jajan. Gitu toh. Masuk ngomongnya bilang, kasihani saya Papa, kasihani ya Papa. Tidak pernah. Nah, ini saudara tidak mengenal. Tidak tahu. Saya kalau bicara sama Tuhan, kalau berdoa sama Tuhan, saya kerap kali ngomongnya seperti saya menghadap kepada Tuhan saya atau Bapak saya. Saya bilang, Tuhan, aku mau memberitakan firman-Mu loh. Engkau urapi aku, apa yang anak-anakmu butuh, aku berikan kepadaku, aku sampaikan kepada mereka. Ngomong. Lalu pada waktu itu apa? Saya langsung bilang, amin, pergi. Itu laporan. Harus diem. Memuji dia. Tuhan, engkau Allah yang baik. Aku tunggu apa yang engkau mau bicara kepadaku. Dia ngomong, bawa firmanku ini. Itu doa. Makanya saya tanya, kenapa engkau tidak bisa mengusir setan? Sebab kamu tidak berdoa, tapi laporan. Ini saudara. Maka dari itu, kalau kamu percaya, kamu baca Alkitab. Sebabnya kenapa saya katakan? Sebab saya berani ngomong kepada saudara. Saya tahu persis saudara ini tidak suka baca Alkitab. Kalau baca Alkitab ngantuk. Ayo jujur, betul enggak? Nah, karena Alkitab itu sebetulnya komplit. Obat ngantuk ada. Jadi kalau tidak bisa tidur, baca Alkitab mesti tertidur. Siapa di antara saudara menjadi anggota gereja di sini sudah membaca Alkitab sampai habis, dari Kejadian sampai Wahyu? Belum ada? Nah iya, bayangin. Jadi orang Kristen berapa tahun? Ayo, tidak malu saudara ini. Kenapa saudara tidak baca? Sebab apa? Sebab engkau belum pernah jatuh cinta sama Yesus. Ini terus terang saya katakan. Sebab seorang yang jatuh cinta, sama seseorang yang lain, lalu orang itu di luar kota, dia nulis surat. Suratnya dibaca berapa kali? Cuma sekali? Tidak mungkin. Pasti sampai dibolak-balik, sampai kumal. Bahkan kadang-kadang dibawa tidur, betul kan? Nah, kalau orang itu nulis surat di luar kota, yang diceritakan itu orang lain atau dirinya sendiri? Kalau orang sedang jatuh cinta, dirinya sendiri, betul lah? Lalu surat ini dikirim kepada kekasihnya dan di sana dibaca berkali-kali. Pesen apa? Mesti ngomong. Nanti kapan-kapan saya hari ini akan datang pulang, tolong sediakan ini ya, itu kesukaan saya. Lalu kalau sekarang saudara ini kekasihnya, bacanya ini belum selesai. Baca sebentar, jangan ngantuk aku, masuki bantal, nanti baca lagi lah. Lalu lain kali, aduh baca sedikit ngantuk lagi. Itu nanti kalau kekasihmu datang lalu tanya, kamu sudah terima suratku? Sudah. Sudah mbok baca? Belum selesai. Loh, pesanku apa semua? Belum selesai itu, maaf ya. Kira-kira kekasihmu itu seneng atau kamu dipecat? Hah? Dipecat, tahu enggak? Sekarang saya tanya, Alkitab ini menceritakan tentang dirinya siapa? Yesus, ya toh? Alkitab ini menceritakan seluruhnya. Ini cerita khusus tentang hal Yesus. Ini kan berarti suratnya siapa? Yesus. Dan saudara dan saya calon pengantin perempuan Yesus. Jadi sekarang ini kamu pengantinnya atau kekasihnya? Sudah jadi nganten apa belum? Belum. Jadi pacare toh. Lalu dikirimi surat sama Yesus. Ini loh
Yang sayang, surat saya. Lalu saudara bilang, suratnya kok tebel. Bacanya enggak selesai-selesai. Lalu kalau Tuhan Yesus nanti datang lalu tanya, sayang, sudah terima pesanku, yang mana? Loh, kan di dalam suratku sudah aku tulis, belum selesai Tuhan. Kamu bakal ditinggal apa enggak? Ngerti, ditinggal. Kalau ditinggal, sengsara apa enak? Loh, tahu. Lah kok enggak baca surat itu piye toh? Lah ini loh, saya itu bingung itu orang Kristen. Karena apa? Karena saudara ini jadi Kristen tuh Kristen turunan. Ya gini ini. Karena apa? Merasanya aku sudah aman, sudah Kristen. KTP-nya ditulis Kristen. Saudara masuk surga enggak KTP-KTP-nan, percaya enggak? Enggak ditanya nanti, kamu mau bawa apa? Ada seorang mau masuk surga, ditanyai sama malaikat. Hai manusia, kamu mau kemana? Mau ke surga. Apa yang kamu bawa? Terus bilang apa? Aku Kristen. Enggak ada. Aku anggota gereja Protestan Bali. Enggak ada di sini. Aku orang Mantekosta. Enggak ada di sini. Bayangin. Yang ada adalah orang yang menjadi pelaku firman. Yang ada hanya orang yang menjadi pelaku firman. Sebab Tuhan Yesus berkata, apa gunanya engkau panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak melakukan firman-Ku. Betul enggak? Dan bagaimana saudara mau melakukan firman? Wong enggak pernah baca. Yang dilakukan apa? Ayo, sadar enggak sekarang? Bahwa saudara sebetulnya perlu baca Alkitab. Betul enggak? Saudara tahu, Alkitab ini saya diperintah oleh Tuhan Yesus pada waktu umur 12 tahun. Pada waktu saya masih berumur 12 tahun, Tuhan berkata kepada saya, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, setiap hari 4 fatsal. Dalam waktu 8 bulan habis. Umur saya sekarang 54, saudara. Dan setiap hari saya mesti membaca Alkitab sampai sekarang minimal 5-10 fatsal. Dan Alkitab ini sudah habis saya baca 70 kali. Tapi Allah berkata, Yesus berkata, baca terus. Mengapa saya berkata, Tuhan, aku sudah baca 60-70 kali. Baca terus. Kenapa? Karena dengan membaca, maka engkau akan lebih mengenal aku dan akrab dengan aku. Watak dan perangaiku, apa yang aku suka, engkau tahu dan engkau lakukan. Itu yang menyebabkan apa saja yang engkau minta, aku berikan kepadamu. Sebab Alkitab sudah berkata, Yesus sendiri sudah berjanji, jikalau engkau di dalam aku, engkau di dalam Yesus, dan firman-Ku di dalam kamu, minta apa saja, engkau akan diberikan. Makanya kenapa saudara menjadi orang Kristen, kalau minta-minta tidak pernah diberi. Kenapa? Karena engkau tidak pernah membaca firman-Nya. Firman-Nya tidak ada di dalam kamu, dan kamu tidak hidup di dalam kebenaran Dia. Karena apa? Bagaimana kamu hidup di dalam kebenarannya? Kamu tidak tahu baca firman-Nya. Maka dari itu banyak orang Kristen dibuat permainan sama setan. Orang ada kerasukan setan, tidak bisa ngusir. Sebab apa? Sebab mereka tidak tahu isinya firman. Dia tidak tahu berdoa. Dia tidak punya kuasa. Karena Roh Kudus tidak menyatakan dirinya dalam diri engkau. Maka dari itu saudara, engkau harus belajar. Setiap orang Kristen harus menjadi saksi, bukan pemberita.